layar yang ini. Nah, layar ini akan menyuruh kita memilih antara penggunaan oli PAG atau oli POE. Apa bedanya? Nah, polialkali dan polyester. Kita nggak bisa menentukan dia harus oli yang mana, cuman secara umumnya. Kalau secara umumnya, kendaraan yang lebih baru banyak pakai yang PAG. Kendaraan yang lebih lama banyak pakai POE. Lebih bagus kalau ada informasi di sini, cuman kebanyakan nggak ada informasi tentang jenis olinya. Jadi yang saya minta dari supplier untuk sediakan adalah oli PAG. Nanti kalau teman-teman beli, karena ini oli akan sering dipakai dan pasti akan habis. Nah, ini salah satu jenis olinya. PAG 48, PAG 68 itu bisa dipakai. Nah, cara refillnya itu nanti di sebelah sini. Di sini ada 3 tabung oli PAG, oli POE, dan oli bekas. Oli PAG yang biru, oli yang hijau, sama yang merah. Yang merah itu bekas. Nanti kita lihat prosesnya apakah ada oli bekas yang bisa ketarik. Ya, jadi ini olinya. Berarti oli yang terbuang itu nanti otomatis ya? Yang terbuang nanti akan masuk ke yang merah. Otomatis? Ya. Tergantung dari mode operasi yang kita pakai nanti. Oke. Nah, saat ini saya pilih PAG ya, karena yang kita punya itu PAG. Nah, ini layar utama. Di layar utama itu ada informasi mengenai berapa sih oli PAG-nya, ada berapa mili. Jadi statusnya, informasi kita masih punya berapa mili. Memang kita bisa lihat langsung, tapi di sini juga ada layar informasi untuk melihat seberapa banyak PAG olinya. Lalu di dalam sini, di balik sini itu ada tabung freon. Kalau yang itu kan freon dari eksternal. Kita harus pindahkan oli itu ke dalam tangki internal kan. Nah, tangki internal, freonnya. Nah, tangki internalnya ada di dalam. Nanti eksternal itu. Nanti saya ajarin cara refillnya tangkinya. Nah, oke, ini informasi umum dari apa yang ada di sini. Nah, lalu ini ada mode yang mungkin kalian harus hafal. Ada mode otomatis sama mode manual, yang tengah dan yang kanan. Kalau yang otomatis proses yang 3R itu dilakukan dari awal sampai akhir berkelanjutan, tanpa putus, tanpa perlu kita pencet lagi. Kita mau recovery, kita mau vakum, kita mau recharge, kita mau fill oil, itu nggak perlu lagi. Nah, itu biasanya dilakukan kalau hanya maintenance. Oh, okay. Kalau di bengkel ATPN itu dianjurkan 10.000 km satu kali dilakukan perawatan. Jadi setiap kali saya servis mobil saya 10.000, udah ada tuh di list dari SA, Service Advisor akan menganjurkan cuci AC. Mereka ngomongin cuci AC. Padahal yang dilakukan ya ini recovery. 3R itu ya, Pak. Nah, itu 3R itu dilakukan otomatis. Manual itu hanya dilakukan pada saat kita memang ada pergantian part. Misal kata kita mau ganti kompresor. Tapi kan kita pilih yang manual. Setelah kita manual, kita recovery dong supaya nggak kebuang ke udara. Apa yang di sini kita masukin sini. Setelah masuk sini, baru kita ganti spare part, pasang lagi, baru kita vakum, baru kita charge. Oh, okay. Plastik itu cuci. Jadi ini berguna pada saat perawatan saja ya. Perawatan yang misal kata per 10.000 km. Oh, nah, jadi kalau kita melakukan hanya recovery, recycle sama recharge, itu oli yang akan keluar hanya sedikit dari sistem. Karena yang dia lakukan tuh dia hanya nyedot aja. Jadi oli yang keluar sedikit. Tapi dengan kita punya fitur yang namanya flushing, kita menggunakan freon kita untuk sirkulasi di dalam sistem. Oh, didorong mirip sama ATF changer. Kalau kalian pernah lihat ATF changer, kalau kita buka dari lubang tap, mungkin isinya cuma 4 liter. Tapi kalau kita pakai pakai mesin ATF changer, mungkin bisa 7 liter. Karena olinya itu sebenarnya dipakai untuk motor di dalam. Nah, sama kayak si ini, flushingnya menggunakan si freon. Cuman freon yang akan masuk tetap sesuai apa yang dibutuhkan. Ya, jadi nggak akan over. Itu flushing. Jadi nanti kalau kita lakukan flushing, teman-teman nanti bisa lihat ada oli yang akan keluar ke oli bekas. Jadi nanti digantikan sama oli yang baru. Oh, okay. Bisa kata 50 mili. Itu akan digantikan 50 mili. Oke. Itu kalau manual. Nah, kalau yang otomatis, berarti nanti akan kita lakukan semua proses dari awal sampai akhir secara otomatis. Oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Misalkan gini Pak,
kita melakukan otomatis, terus terjadi kesalahan misalkan valve-nya tidak begitu terkopel dengan baik, apakah ada indikasi error atau bagaimana? Kalau tidak, Kopelnya tidak nancap maksimal, si iya. kopel. Iya. Ada indikasi error. Iya, jadi karena ada indikasi error. Karena pada saat coupler kita pasang di sana, dia akan deteksi apa yang di hose dulu kan, apa yang di selang dulu. Oke. Biasanya dia akan melakukan pembersihan atau vakum dari hose. Gitu. Jadi nanti akan ada keluar errornya, manakala couplernya nggak benar dipasang. Nah, Oke. tadi saya ingat sesuatu deh. Udah, apa sambil jalan. Oke, nah sekarang kita coba yang otomatis ya untuk mobil ini. Nanya satu lagi boleh, Pak? Ya boleh. Kalau misalkan alat ini bisa nggak mendeteksi kebocoran dari sistem? Oh oke, saya lupa. Itu yang saya mau ngomong. Nah mesin ini itu kan melakukan recovery, recycle, sama recharge. Oke. Nah setelah kita melakukan recovery, ada proses yang namanya vakum. Nah, oke. Nah setelah vakum itu artinya sistem ini kita vakum. Oke. Sampai pressure-nya itu -1 bar. Oke, benar. Nah, setelah di -1 bar, kita lakukan yang namanya leak check, tahan. Oke. Kondisi vakum yang -1 bar itu kita tahan. 0,9 sekian lah. Oke. Nah, itu kita tahan, apakah lepas nggak ke positif. Kalau ada kebocoran, dia akan lari ke positif. Betul. Kalau dia akan stay di minus itu, berarti nggak ada kebocoran di sistem. Oke, betul. Walaupun kita nggak bisa tahu di mana letak kebocorannya, tapi kita bisa tahu secara umum, oh berarti ada bocor atau nggak ada bocor. Oke. Kalau kita mau lebih tepat tahu di mana sebelah mana bocornya, itu ada satu lagi oli jenis, jadi jenis PAG juga, tapi nanti kalian cari yang ada tulisannya UV. Oh, oke, yang UV. Ada tulisannya UV, ada juga yang tulisannya DYE, DYE, Oke. Delta Yankee Echo. Nah, itu olinya nanti pasti akan kuning. Jadi kalau kita injek ke dalam mesin, ke dalam sistem AC, nanti pada saat ada kebocoran kita mesti pakai kacamata UV sama senter UV. Oke. Nanti kita bisa lihat yang kelihatan nyala itu kayak fosfor lah. Itu di bagian ujung selang kah, di mana kah, di mana. Kalau di kopel gitu ya. Itu lebih bagus lagi kalau kalian beli oli yang oli UV. Oli UV gitu. Ya, di pasaran masih jarang banget yang pakai oli itu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai oli itu bisa jadi nilai tambah juga untuk rumah kalian. Untuk lebih gampang mendeteksi di mana letak bocorannya. Sumbat kayak di ekspansi sumbat atau kondensor di sumbat, pakai terdeteksi juga pakai apa? Kalau yang terjadi biasanya dia punya operation itu kayak macam ada peringatan bahwa tidak bisa dilanjutkan Oh. dari mesin ini. Bisa kata vakum, terjadi kebocoran nih. Di vakum berarti kan nggak minus-minus kan? Oke, benar. Dia satu tempo akan langsung berhenti, bilang vakum nggak bisa dilanjutkan. Berarti pada saat itu terjadi ada sesuatu di sini, perlu lakuin sesuatu dulu di sini sebelum melakukan recovery ulang. Bisa dari kopel juga ya. Ya, Bisa dari kopel juga. kopel. Nggih, kopelnya pernah waktu masang nepel, nggih. Nepelnya waktu masang kurang Nepel nggih. itu kalau Nggih. misal kurang bisa. Ya, oke. Oke. Coba saya masuk ke yang otomatis ya, Iya. untuk demo satu kali ya. Oke, yang otomatis. Lalu di sini ada dua pilihan, apakah akan melakukan flashing atau enggak. Nah, flashing ini jadi nilai tambah dari mesin ini. Jadi saya selalu sarankan kalau sudah beli mesin yang ini, lakukanlah flashing. Karena untuk teman-teman jualan juga lebih gampang. Karena pada saat hanya tanpa flashing, kan hanya recovery, recycle Oke, sama recharge kan. Orang mungkin si konsumen secara marketing nih ya, kalau di dunia marketplace, orang kurang teryakinkan, udah pakai Veron yang lama pula itu kan, Veron lama cuma disaring dibalikin lagi, jadi kayak seolah-olah nggak ada bukti bahwa di dalam itu memang kotor, karena filter itu kan padat besi begitu, kita nggak bisa lihat. Nah sedangkan kalau kita pakai flashing, di bagian oli bekas ini akan Kelihatan. olinya keluar dan segala macam, jadi orang tuh lebih gampang teryakinkan, oh iya ya kotor, kayak oli mesin lah, waktu keluar hitam, misal kata seperti itu. Ya. Jadi selalu pakai yang flashing. Lalu flashing ini ada yang standar, ada yang deep. Nah, ini tergantung dari besar kecil kendaraan, dari tua mudanya kendaraan. Kalau yang standar itu hanya 6 menit, kalau yang deep itu bisa sampai 10 menit. Lebih lama. Jadi saya kata lebih lama. Kalau misal kendaraan kecil, saya sih selalu biasanya standar. Kecuali mobil itu, kayak waktu itu saya pernah dapat satu mobil Isuzu Panther tahun 90 sekian, dari awal sampai akhir nggak pernah rusak AC-nya dan nggak pernah dilakukan apa-apa. Saya lakuin deep itu. Oh, Ya. Oke, saya lakukan ini.
pilihnya hanya ini ya, ini touchscreen ya. Oh, nggih, Pak. Oke, enter. Nah, lalu vacuum time-nya. Vacuum time-nya ini dibikin sesuai, biasanya standarnya itu 15 menit minimal. Minimal 15. Ya. Setting dari mesin biasanya selalu 25. Cuma Iya, 15 menit sudah cukup. Kalau terlalu cepat, efeknya adalah freonnya nggak mau masuk. Terlalu Nggak cukup vakum kondisi di dalam itu. oh, nggih. Kita mau neken gas ke Gas, situ ya? nggak mampu, Nggak mampu. mentah lagi. Jadi minimal itu di 15. 15. Oke, leak check bisa no, bisa yes. Yang tadi Bapak tanyain. Oh, nggih. Oke, leak checknya tesnya mau berapa menit? Nahan vakum, kondisi vakum di Oh, minus 1 barnya mau oke, berapa oke. menit? 2 menit pada umumnya cukup. Cukup. Jadi semua kita setting di sini, lalu enter. Apakah akan ngisi freon? Pastilah, karena kita di sini. Nah, tadi kita udah cek ini pakainya 400. Tadi kita udah cek Honda Jazz ini, kalau di Jepang namanya Honda Fit, itu pakai 400. 1 gram. Jadi kita 400. Nah, kita pakai high pressure sama low pressure. Selalu pilih yang tengah, high pressure sama low pressure. High pressure, low pressure. Oke. Lalu enter. Pak, Oil kalau- inject, ya. Makasih, Pak. Kalau semua ini kan Honda Jazz kita lihat 400 nih. Ternyata kita salah masukkan 500 umpama. Dia kan overload. Ah. Itu kan. isinya. Offload berarti Bapak harus ulangin di prosesnya. Tapi kalau Bapak udah tahu dari awal, segera cancel prosesnya untuk Bapak ulang lagi. Kalau udah terlanjur nih, Kalau udah selesai terlanjur diisi, prosesnya. Bapak lakuin recovery ulang. Harus Proses dari dikosongkan awal, lagi baru kosongin di. lagi. Ya. Kalau seumpama kita nggak tahu, kita taunya ternyata 400, kita isi 500. Proses sudah selesai, motor kasih customer. Efeknya apa? Clutch-nya bunyi terus. Cetak. Oh, karena Ya. 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 Anu, LPS-nya Protect-nya. Iya. Oil inject, ya. Oil type-nya kita pilih PAG tadi sudah. Nah, apakah jumlah oli yang akan kita masukin sesuai dengan apa yang kita tarik? Jadi saya Oh. sarankan selalu yes. Kalau kita tarik 40 ya balikin 40. Kita tarik 80 balikin 80, macam seperti itu. Oke. Sini kita udah pilih yes. Oke. New oil ini, Pak. Isi oli baru ini. Nggak diisi berapa milinya? Ini Pak, karena kita udah pilih ini. Hmm. Jadi kan kalau ini kan kalau kita mau manual, kita mau ngisi pokoknya 100. Tapi kalau begitu kita pilih yang ini, keluar berapa, balikin berapa. Oh, Otomatis. Kalau Iya. misalnya mobil ini berkurang olinya, kompresornya. Misalnya standarnya 50. Nah, ternyata di sini ada 20 mili. Di database itu bisa juga kelihatan, misalkan kita masuk ke Biasanya kan terjadinya seperti itu. di sini nggak ada informasi tentang jumlah oli. Ada beberapa kendaraan yang di database itu bisa kelihatan olinya itu pakai berapa mili. Cuma kebetulan untuk yang Honda Fit ini di sini nggak ada informasinya. Jadi kalau yang ada informasi saya sih saranin yang menyesuaikan database-nya. yang otomatis yang ini. Enggak, maksudnya Mas ini gini. Hmm. Ini kan misalkan kendaraan dipakai ya. Ada pemuaian. Ada risiko bahwa oli itu lama-lama kurang. Hmm. Nah, di proses ini dia bisa mengembalikan ke jumlah yang normalnya ya. Mobilnya Kan ini tadi kan apa ritmenya kan disedot berapa dikembalikan segitu juga kan. Ya, Artinya kan nanti posisinya persis di posisi awal kan. ya. Nah, problemnya kalau di posisi awal oli itu sudah kurang gitu. Hmm. Nah, kalau itu berarti harus punya datanya, Pak. Database ya? Harus punya datanya. Terus nanti Bapak nggak usah pilih yang ini, pilih yang no, nanti isi gitu. Ini seumpamanya di sininya 20 mili, kita setting di sini 50 mili. Di sana keluarnya 20 mili, 20. nanti ngisinya tetap di 50 mili. 50. Kalau Bapak Oh, pilih yang ini no, bisa. Nah, 30 manual ya. menggantikan ya, yang kalau ini no, bocor. terus Bapak pilih ini. Karena Ya. kalau yang otomatis, apa yang dikeluarkan dia akan kembalikannya sesuai. Ya. Tapi kalau ini nanti keluarnya berapapun, ngisinya kita bisa terserah kita, Bro. Ya, Kalau yang manual. benar. Jadi tetap harus punya database. Oke. Ya. Ada yang Saat ini saya setting yang ini dulu ya. Datanya Oke. ada Oke. kan biasanya kalau olinya kurang, kompresornya kan pasti ngorok. ambil Ya. dari negara pembuat itu. Meskipun dikasih Pakar yang Hmm. Iya, Kalau kurang. Iya. Ya. Reset kan.
charge sama. Tadi 400 ya. Waktu di back ngereset saya. Enggak, itu dalam kondisi sekarang enggak ada. Oke. Oke. Nah, setelah kita melakukan tadi kan kita pilih beberapa setting. Iya. Nanti ada rangkuman. Nah, di rangkuman ini kita akan lihat kalau ada yang nggak sesuai kita balik lagi. Oh, iya. Oke. Summary-nya. Ya. Oke. Lalu kita Nah, di saat awal ini kalau di host kita terjadi kebocoran, misalnya kata nggak kenceng bagian komputer segala macam, dia akan keluar error. Ya. Jadi dia mau cek internalnya dia dulu beres apa enggak. Oh. Nah, setelah ini baru dia akan suruh kita connect ke kendaraan. Kayak habis menggigil lah. Ini kurang ngomong Bel. Ya intinya kalau on-nya kurang atau enggak kita punya database ya dikeluarkan saja semuanya, kita isi lagi sesuai standarnya. Ya enggak, kalau kurang ekonomis kan enggak. Ini kopler biasa sih ya. Kopler biasa, tapi ini untuk kencengin aja. Jadi nanti setelah masuk kopler, ini baru kencengin. Kalau kita mau lepas, berarti ini kenorin dulu, terus baru tarik. Kayak kopler angin. Jadi bukan keran itu bukan ya, Pak? Pengunci aja. Mungkin musuh tekan dalam ya supaya kebuka. Oh iya, buka katupnya. LPG. Tapi kan levelnya itu besaran tekanannya beda. Karena tergantung dari kompresornya. Oke, pastiin kenceng, keran juga udah ditutup. Sudah ditutup ya. Terus tinggal ikutin instruksinya untuk lanjut. Nah, proses pertama flashing. Jadi kalau tadi kan 3R, kalau kita pilih yang flashing akan dilakukan dulu. Flashing ini sekaligus juga akan bareng sama recovery nanti. Jadi di flash, recover. Jadi prosesnya jadi satu antara flashing dan recovery itu. Nah, nanti di gelas ini akan kelihatan alirannya. Flashing itu ada dua tahap. Satu di high-nya dulu, lalu kedua yang di low-nya. Oh. Ya, jadi 2 kali tahap flashing. Prosesnya 6 menit kalau yang kita pilih yang standar tadi. Nanti sebentar lagi kita bisa lihat di sini. Kalau untuk standar tekanan, apakah memang sudah terkondisikan di mesin ini? Kalau di sini dulu tuh sih ada panduannya. Nah, ada nih, masih ada panduannya untuk low sama high-nya. Ya. Oh iya. Jadi nggak ada patokan pasti harus di angka sekian, tapi range. Iya. Dia range. Udah mulai masuk ya. Nah,
Nah itu bisa kelihatan di gelas ini. Ya jadi sekarang lagi melakukan flushing, freonnya diinjak ke dalam, lalu kompresor yang di mesin ini mensirkulasikan. Itu kerja mensirkulasikan. Berarti tanpa menghidupkan ini, tanpa berjalan langsung. Jadi kompresor yang jalan dia. Oh. Karena kalau kompresor dia jalan tarik-tarikan. Oh gitu. Jadi dia jalan untuk mensirkulasikan yang dalam. Ya, jadi harus mati. Nanti pada akhir dinyalakan hanya untuk cek tekanan aja. Hanya mengetes tekanan si Tekanan. kompresornya. Ya, Kebaca kalau ini. misal sistem AC kita nyalain, selang masih nyambung, nanti kita baca pressure high sama low-nya. Oh. Ya, masuk range apa enggak. Itu yang biasa kalau teman-teman di bengkel itu tuh yang masih pakai manifold. Oke, manifold. Dia kan nggak pakai gram, Oke. pakainya tekanan. Oke. Kalau tekanan masih kurang dari yang itu tambahin. Oke. Itu sih flashingnya pakai freon. Pakai freon yang bersih itu kita lakukan flashing, masuk lagi ke filter dia, itu sirkulasi seperti itu terus. Apakah kayak endapan oli itu juga bisa Ikut. ikut filtrasi? Ikut soalnya akan kelihatan di sini. Biasanya kan kalau kita pakai itu pakai R11 buat flashing, sama bantu sama roket buat buang kotoran-kotoran yang ada di kondensor. Kerja rem bisa, ganti kampas rem bisa, bubut rem bisa, ganti oli bisa, mau tune up pun juga, tune up nggak bisa karena nggak bisa nyala. Jadi kerjaan lain yang selain harus nyalain mobil dilakuin berbarengan sama ini, karena ini satu cycle kurang lebih mungkin bisa. Freon yang bawaannya ini itu berkurang atau tetap nanti? Bawaannya mesin. Iya, bawaannya bisa. Oke, mesin ini kan dia punya kapasitas 12 kilo. Mesin ini nih. Kalau mobil ini kan tadi kan kita cuma 400 gram. Nah, mesin ini 12 kilo. Kalau ada yang ketarik dari sini, kan setelah kita filter, dia akan balik lagi kemari kan. Nah, yang di sini sebenarnya kalau misal yang kita mau masukin 400 dan kita tarik 400, berarti yang 12 itu kan tetap. Kecuali kalau misal kata mobil ini pakai 400, tapi mobilnya cuma ketarik 200. Berarti di sini dari 12 berkurang 200 gram, tinggal 11,8. Gitu. Sorrynya, nah itu pakai freon yang kurang ya, ada yang freon palsuan ya. Lubuk. Iya, agak lupa. Kalau kejadiannya seperti itu, udah susah dalam arti gini. Di kita itu ada jual salah satu merek kita, Ekoteknik itu ada jual yang namanya alat untuk mendeteksi freon, pemurnian freon. Tapi itu alat terpisah sebenarnya. Seperti ini. Jadi kalau misal saat ini kalau misal dia ke bengkel pengen jalan, lalu freonnya nggak murni, campur sama freon yang murah atau apapun itu, di sini nggak bisa terdeteksi memang. Karena itu akan membutuhkan alat lain lagi. Tapi itu bisa merusak alat ini nggak? Merusak enggak, cuma di mobil kan jadi nggak terlalu dingin. Kandungannya kan nggak murni lagi. Ada indikasi masuk ke tabung penyimpanan. Web. Ya ini kan kalau proses flushing ini berarti kan kecampur ya? Iya. Sama yang ada di sini pun kecampur kan? Oh enggak. Tabung ini